Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar siswa dan siswi kelas 9 sekalian? Semoga kita semua sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita berjumpa secara virtual dalam mata pelajaran fikih kelas 9, yaitu bab yang pertama tentang penyembelihan binatang dalam Islam. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada bab pertama ini, yang pertama adalah memahami ketentuan menyembelih binatang. Yang kedua, mendemonstrasikan tata cara menyembelih binatang. Kita awali dari pengertian penyembelihan. Ada beberapa pendapat tentang pengertian penyembelihan ini. Sebagaimana yang ada di slide, di mana beberapa pendapat tersebut sesungguhnya ada memiliki lebih banyak persamaan. Jadi kata kuncinya di antara pendapat-pendapat yang ada itu adalah bahwa penyembelihan itu yang pertama adalah untuk melenyapkan nyawa binatang sehingga binatang itu halal untuk dimakan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memutus jalan atau saluran makanan, yang kedua saluran nafas, dan yang ketiga saluran darah. Karena dengan memutus ketiganya ini maka seekor binatang bisa lebih mudah untuk mati. Kemudian kata kunci yang ketiga yaitu menggunakan alat yang tajam. Dan yang keempat, hal atau proses yang dilakukan tadi harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Misalnya harus memenuhi syarat dan rukunnya dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah rukun penyembelihan. Di dalam penyembelihan itu ada 3 rukun. Yang pertama, harus ada orang yang menyembelih. Yang kedua, ada binatang yang akan disembelih. Dan yang ketiga, ada alat yang digunakan untuk menyembelih. Nah, masing-masing rukun ini juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, syarat orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih itu yang pertama harus beragama Islam atau ahli kitab, yaitu orang yang beragama Yahudi atau Nasrani yang mengikuti keyakinan yang lurus dan benar. Kemudian yang kedua, orang yang menyembelih itu saat menyembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa menyebut nama Allah ini tidak termasuk dalam syarat penyembelih jika orang yang menyembelih itu beragama Islam. Kemudian yang ketiga, orang yang menyembelih itu harus berakal sehat, normal, akalnya waras, tidak gila, tidak idiot, dia memiliki kesadaran penuh terhadap apa yang dikerjakannya. Dan yang keempat, orang yang menyembelih harus sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berikutnya syarat binatang yang akan disembelih. Yang pertama, binatang yang akan disembelih itu haruslah masih dalam keadaan hidup. Karena binatang yang sudah mati itu sudah dianggap bangkai sehingga tidak layak lagi untuk dimakan meskipun disembelih. Tapi jika kondisinya sudah mati maka sudah tidak halal untuk dikonsumsi. Yang kedua, binatang yang akan disembelih itu adalah binatang yang memang statusnya halal, baik halal zatnya, artinya dia bukanlah binatang yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi, dan halal juga cara memperolehnya. Artinya binatang itu bukan dari hasil mencuri atau cara-cara lain yang dilarang oleh agama. Kemudian berikutnya syarat alat untuk menyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih yang pertama harus tajam.
Tidak boleh tumpul. Dan bukan runcing, karena bukan ditusuk, tapi digesek. Maka harus tajam. Tujuannya adalah agar binatang tersebut bisa lebih mudah mati tanpa harus merasakan tersiksa yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua, alat yang digunakan untuk menyembelih terbuat dari besi atau baja atau bambu, batu atau kaca. Dan tidak boleh terbuat dari gigi atau digigit dengan gigi misalnya, maka tidak boleh. Atau menggunakan tulang, karena ada tulang yang tajam sehingga bisa untuk digunakan memotong misalnya, maka tidak boleh menggunakan walaupun tulangnya tersebut tajam. Atau menggunakan kuku, disobek dengan kuku, juga tidak diperkenankan. Jadi harus dari selain gigi, tulang atau kuku, dan harus tajam. Kemudian yang berikutnya adalah cara penyembelihan. Melakukan penyembelihan ini harus dilakukan dengan baik dan benar sebagaimana ketentuan yang ada di dalam syariat. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dari Saddadi ibnu Aus, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan terhadap binatang yang disembelih. Hadis riwayat Imam Muslim. Berikutnya adalah jenis penyembelihan. Jadi ada dua jenis cara menyembelih itu. Yang pertama adalah cara tradisional, yang kedua cara modern. Cara tradisional. Apa cara tradisional? Yaitu penyembelihan dengan menggunakan alat tradisional atau secara manual. Misalnya langsung memotong dengan pisau, pedang, dan lain sebagainya. Cara menyembelih binatang secara tradisional ini, yang pertama, menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah dan peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih. Jadi sebelum menyembelih, disiapkan lubang, misalnya menggali lubang di tanah secukupnya, agar darah binatang yang disembelih itu langsung masuk ke lubang tersebut dan tidak mengalir kemana-mana, dan setelah selesai bisa ditimbus dengan tanah sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap di kemudian hari. Kemudian siapkan peralatannya seperti pisau, kalau perlu untuk mengikat siapkan tali, dan lain sebagainya. Yang kedua, cara menyembelih binatang tradisional adalah yaitu binatang yang akan disembelih ini dibaringkan dengan menghadap kiblat. Posisi lambung kiri di sebelah bawah. Jadi kepalanya kira-kira ke arah selatan, kemudian ekornya di utara. Kemudian miring ke sebelah kiri. Jadi posisinya menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang tadi sudah disiapkan. Sehingga ketika disembelih darahnya langsung mengalir ke dalam lubang tersebut. Kemudian yang keempat, kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau kalau memang diperlukan diikat. Kemudian kepalanya ditekan ke bawah sehingga tanduknya bisa menancap ke tanah, dan ini akan mengurangi pergerakan kepala binatang tersebut. Dan yang kelima, yang menyembelih harus mengucapkan basmalah. Kemudian alat penyembelihan diarahkan pada leher binatang yang disembelih sehingga bisa memutuskan saluran makanannya, nafas, serta urat nadi baik yang di posisi kanan atau kiri pada leher binatang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu cara menyembelih binatang secara modern atau mekanik, yaitu penyembelihan dengan menggunakan mesin atau alat-alat modern sehingga prosesnya lebih cepat dan lebih praktis. Tata cara penyembelih binatang secara mekanik ini adalah yang pertama, menyiapkan peralatannya terlebih dahulu. Jadi kalau mesin, maka hidupkan mesinnya. Yang kedua, memasukkan binatang ke dalam ruangan yang biasanya di situ sudah disiapkan gas sehingga membuat hewan tersebut menjadi tidak sadarkan diri atau pingsan. Yang ketiga,
dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut kemudian disembelih dengan alat penyembelihan yang menggunakan mesin yang memang sudah disiapkan. Dan yang keempat, penyembelihan binatang dengan alat mekanik ini dibolehkan oleh syariat dan halal dagingnya untuk dikonsumsi selama memenuhi persyaratan di dalam penyembelihan. Kemudian ada hal yang harus dan perlu diperhatikan tentang bagaimana cara menyembelih binatang yang benar ini. Yang pertama, binatang yang dapat disembelih lehernya, maka harus disembelih di bagian lehernya, yaitu dengan cara memutus saluran makanannya, saluran nafas, dan kedua urat nadi kanan dan kirinya. Sementara yang kedua, jika binatang tersebut tidak bisa disembelih di bagian leher, karena mungkin terlalu liar, atau jatuh ke dalam lubang, kalau dibiarkan lama keburu mati, maka bisa disembelih di bagian manapun, kalau tidak bisa di lehernya, selama itu memungkinkan binatang tersebut bisa mati. Bisa juga menggunakan tembak, atau ditombak, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah sunnah-sunnah dalam penyembelihan. Yang pertama, disunnahkan binatang tersebut dihadapkan ke kiblat, sebagaimana cara yang tadi, yaitu lambung kirinya sebelah bawah atau ke tanah. Yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, terutama apabila binatangnya itu memiliki leher yang panjang. Tujuannya adalah agar pisau tidak mudah bergeser, serta urat-urat leher dan kerongkongannya itu bisa lebih mudah dan lebih cepat putus. Yang ketiga, menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit yang diderita oleh binatang tersebut. Yang keempat, memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher agar bisa cepat mati. Kemudian yang kelima, binatang yang disembelih tersebut digulingkan ke sebelah kiri rusuknya sehingga menghadap kiblat agar orang yang menyembelih itu bisa lebih mudah memprosesnya. Yang keenam, membaca basmalah. Yang ketujuh, membaca sholawat Nabi. Dan kalau menyembelih binatang kurban, disunnahkan juga untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, tahlil, dan kalimat thayyibah lainnya. Dan yang terakhir, sunnah dalam penyembelihan ini adalah mempercepat proses penyembelihan agar binatang tersebut tidak tersiksa. Yang terakhir, dalam ketentuan penyembelihan ini adalah hal-hal yang makruh atau harus dihindari atau sebaiknya dihindari di dalam penyembelihan. Yang pertama yaitu menyembelih dengan menggunakan alat tumpul. Hal ini akan menyebabkan rasa sakit yang lebih dari binatang tersebut, sehingga sebaiknya dihindari. Kemudian yang kedua, dihindari memukul binatang ketika akan menyembelih. Karena walaupun binatang itu akan disembelih, maka kita tetap dianjurkan untuk berlaku yang sebaik-baiknya terhadap binatang tersebut. Kemudian yang ketiga, hindari memutuskan lehernya sama sekali sampai putus. Karena yang diputus itu sebenarnya saluran makanan, saluran nafas, dan urat nadi, bukan lehernya secara keseluruhan sampai ke tulang-tulangnya. Maka hindari hal seperti ini. Walaupun seandainya tanpa sengaja itu terjadi, maka binatang tersebut tetap halal untuk dikonsumsi. Dan hindari juga menguliti binatang itu sebelum binatang itu benar-benar mati. Jadi harus tunggu sampai betul-betul mati, tidak ada pergerakan lagi misalnya, barulah boleh dikuliti atau dicabut bulunya kalau ayam. Demikianlah materi tentang penyembelihan binatang dalam Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.